Ini ibaratnya masak sayur nggak pakai garam. Kalau ngomongin bola tapi nggak ada komentar dari dua orang ini nampaknya nggak sedap gitu ya, nggak sedap ya. Kita hadirkan dua narasumber pagi hari ini. Sudah ada Bung Toel, pengamat sepak bola, dan juga Mas Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi Bung Toel tadi disebutin sama pemimpin redaksi TV One, Bang Palumara. Ini kita mengundang musuh bubuyutan dari netizen yang benar-benar solid banget membela squad Garuda nih. Udah standby nih kayaknya mau dengerin apa kata Bung Toel sama Mas Budi ya. Tapi kita melihat dulu deh peluang Indonesia yang kemarin Indonesia-Australia yang tidak disangka-sangka ternyata berhasil juga. Saat ini lebih optimis atau gimana, Bang? Lebih optimis atau gimana? Tapi harapannya menang kan pasti Indonesia ya? Harapan sih selalu menang dong. Tapi harapan menang. Tapi ada komanya. Tapi kalau gini loh, pesimis optimis itu adalah keniscayaan. Pelaku bola itu dasarnya harus itu. Jadi itu nggak perlu dipertanyakan. Kalau kita terjun ke sebuah harus optimis. Pertempuran, ya harus optimis. Tetapi dalam konteks sepak bola ini kan analisis nih. Anda kan nggak tanya saya sebagai awam dong. Enggak dong. Kalau pertanyaan pesimis atau optimis itu mahkomnya masih rendah lah. Kalau kamu pakai istilah mahkom. Jadi kita bicara tentang prediksi, berarti bicara tentang isi kepala. Kalau hati tentu sangat mendoakan timnas menang. Merah putih ya? Iya dong. Karena kan tujuannya sebetulnya kayak misalnya ini lolos ke 8 besar buat siapa sih? Ya buat Indonesia. Ya pasti. Cuma kenapa suka diplesetin? Tapi peluangnya Anda melihat sendiri cukup besar nggak nanti? Yordania kita nggak bisa anggap enteng. Sejujurnya objektif 50-50 sih. Nggak bisa anggap enteng Yordania. Tapi apakah misalnya pertanyaannya, apakah Indonesia punya peluang menang? Ada. Nah artinya ada perubahan komposisi tidak yang harus diperkuat gitu? Apa misalnya di bagian lini penyerang yang kita dimana pada beberapa laga itu kan kurang begitu kan? Tapi di belakang itu sangat kuat gitu. Di beberapa laga lini depan kurang, ya memang selama STY pegang kan nggak pernah terlalu tajam. Maksudnya tajam itu adalah sangat agresif. Sangat produktif kan nggak pernah, kecuali di Hanoi 3-0. Tapi di Hanoi 3-0 timnas senior. Catat ada Tom Hai, ada Ragnar Oratmangun gitu. Kalau Rafael Strijk kita bicara sebagai andalan di depan, kan belum bikin gol juga. Gitu loh. Baik di senior 12 pertandingan belum bikin gol maupun di U23 sudah 6 pertandingan baru 1. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan nantinya oleh timnas Indonesia dengan strategi yang digunakan oleh STY begitu ya untuk melawan Yordania? Kalau kita melihat kan Indonesia lawan Qatar, Indonesia lawan negara-negara Timur Tengah ini nampaknya agak kewalahan sedikit, Bung Toel. Apa perlu strategi yang perlu dikeluarkan nantinya? Kalau soal formasi saya lihat tetap akan main dengan 3-4-3. Soal bagaimana cara bermainnya tidak akan inisiatif kontrol, jarang. STY itu nggak begitu kalau kita lihat karakternya, karena dia pragmatis. Maka saya lihat dia akan compact, hati-hati, akan defend. Kalau defend tuh retreat ke bawah, counter attack. Begitu aja saya lihat kalau STY. Nah, pertanyaannya mungkin yang menggelitik untuk nanti malam, apakah Komang Teguh yang kemarin jadi pahlawan akan jadi starter atau Justin Hubner yang dipilih oleh STY sebagai salah satu dari 3 center back. Kan 3 center back itu kan kemarin Rizky Ridho di tengah, captain, di kanannya Ferrari, di kirinya Komang Teguh. Tapi kan Justin udah datang. Apakah akan Justin yang main atau Komang Teguh? Nah, ini pertanyaan lain soal sepak bola. Komang dalam posisi yang sedang on fire karena walaupun sempat handsball dia konversikan dengan heading yang jadi bikin gol kan? Itu pertanyaan lain. Itu pertanyaan lain ya itu ya. Kalau dari Mas Budi sendiri melihat kan dari Yordania ini juga kan tidak mudah gitu untuk dikalahkan. Kita tetap optimis, tapi paling tidak bagaimana dengan mental skuad Garuda? Apa juga nanti akan ada perubahan komposisi juga yang akan diberlakukan oleh Sinteyong? Ya, jadi seperti tadi kata redaksi, pertandingan lawan Australia kemarin kan game mental. Kita menang dalam permainan mental. Ketika Australia gagal melakukan tendangan penalti, kita memenangkan pertandingan mental itu. Australia nggak bisa comeback di babak kedua karena faktor itu. Jadi di pertandingan nanti lawan Yordania, faktor game mental ini menjadi kunci untuk Indonesia bisa memenangkan pertandingan lawan Yordan. Kenapa menjadi permainan mental? Ya karena sekarang moral pemain timnas kita sedang tinggi-tingginya. Yordan dalam kondisi tertekan, harus menang juga. Indonesia cukup hasil imbang bisa menang. Tapi apakah hanya mengejar hasil imbang atau tidak? Kan itu menjadi pertanyaannya. Ketika tadi Toel bilang gaya permainan STY defensif,
apakah nanti kita akan bermain defensif atau enggak itu masih menjadi pertanyaan karena kita belum tahu line up yang akan dikeluarkan pada pertandingan nanti malam. Tapi menjadi menarik apakah Komang atau Hapner yang akan dipasang oleh STY. Menurut saya keduanya akan main malam hari ini. Bisa jadi posisi Hapner akan ditarik menjadi pemain tengah berdampingan dengan Marcelino atau misalnya yang lain. Nah, pertandingan nanti malam ini mungkin menjadi titik balik ya bagi PSSI yang sebelumnya PSSI itu nggak pernah ngasih kado. Jadi kalau kemarin dibilang kemenangan 1-0 lawan Australia itu kado untuk PSSI, menurut saya malah kebalik. Kenapa? Ini kado dari PSSI untuk publik sepak bola Indonesia. Karena baru kali ini PSSI nggak ngasih ruang untuk netizen, untuk supporter bola mengkritik tim nasional. Jadi kemenangan 1-0 dari Australia itu kado dari PSSI untuk supporter sepak bola Indonesia. Dan kalau kita bisa lolos ke babak 8 besar, ya ini kado tambahan untuk ulang tahun ke-19. Tapi kalau melihat PSSI juga kayaknya cukup ketat gitu nantinya untuk, tadi saya sempat menanyakan juga ke pimpinan redaksi, untuk memperpanjang kontrak dari STY ini harus beberapa syarat dipenuhi. Apakah ini juga sudah cukup untuk menyentil semakin keras permainan timnas nanti? Ya kodenya kan sebetulnya sudah sangat jelas ya. Ketika ulang tahun PSSI kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa kalau lolos 8 besar, kemungkinan besar terbuka peluang itu. Jadi sebetulnya kadonya itu udah disiapkan juga sama PSSI untuk supporter sepak bola Indonesia, bahwa apa yang diharap-harapkan oleh publik sepak bola tentang perpanjangan kontrak STY, sinyalnya itu udah ada, tinggal menunggu. Tapi kan semua tidak bisa terburu-buru. Tidak mungkin penandatanganan kontrak itu di tengah jalan pada saat event Piala Asia U23 berlangsung. Ada stepping stone-nya. Kita berharap pertandingan lawan Yordania ini ya menjadi kunci kemenangan untuk bisa meloloskan kita ke 8 besar, bahkan sampai lolos Olimpiade. Setelah itu baru. Amin, harapannya amin, insya Allah ya. Mas Budi, kalau kita lihat kan memang tadi Bang LM sempat bilang gitu ya, kalau 15 menit itu adalah titik-titik krusial gitu. Dimana pemain itu harus tenang, harus ya solid lah paling tidak gitu kan, karena untuk membaca situasi. Nah, artinya itu akan ada perubahan tidak kira-kira kalau misalnya dari sisi permainan nantinya nanti malam gitu? Ya, kuncinya itu tadi di game mental. Karena pada saat pertandingan lawan Australia di 15-20 menit pertama kan pemain kita banyak terjadi kesalahan. Kesalahan oper atau hilang bola segala macam. Dan Jordan pasti akan menekan dari menit awal. Kalau kita tidak dalam posisi tenang untuk bisa mengantisipasi itu, ya bisa bahaya juga. Karena sebetulnya track record Indonesia U23 melawan tim Timur Tengah, dari 14 kali pertandingan kita baru cuma menang 3 kali. 8 sisanya kalah, sisanya imbang. Tapi STY ketika megang tim nasional ini, dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni, itu 50-50, 2 kali menang, 2 kali kalah. Melawan Jordan ini adalah pertandingan kelima STY melawan tim Timur Tengah. Nah, STY punya kepercayaan diri yang sebelumnya tidak pernah saya lihat. Jadi melihat dari situ ada keselarasan antara PSSI dengan STY dalam hal komunikasi publiknya. Saya punya optimisme bahwa ini akan melangkah sangat jauh ke depan, termasuk tentang sinyal perpanjangan kontrak. Nah, ini kita tanyakan kepada Bung Toel nih, ada keselarasan antara PSSI dan juga STY yang nantinya mungkin ini perpanjangan kontraknya akan terjadi nantinya sampai mungkin dalam jangka waktu panjang. Kalau dalam peperangan seperti ini, Piala Asia, lolos ke 8 besar pun kan belum, masih ditentukan nanti malam. Sebetulnya tabu. Kalau tabu, Bang? Kalau dalam pikiran pure profesional bola nanti dulu, jangan ngomong itu dulu. Oh gitu. Kalau yang kita belajar ilmu bola langitan lah. Ini siap-siap nanti ramai juga komentar ya, Bang. Ya nggak apa-apa. Makanya ngomong bola itu nggak boleh baper. Nggak boleh terlalu bagaimana, enggak gitu loh. Tapi Bung Toel begini, kan ini kan begini, perbaikan dari Sinteyong memimpin anak-anak skuad Garuda ini kan juga jauh lebih baik gitu kan, ada tren positif gitu paling tidak. Tren positifnya apa? Ya kan bisa memenangkan kemarin skuad Garuda bisa menang melawan Australia begitu. Ya, terlepas dari menang, terlepas dari waktu Qatar itu wasitnya kontroversial, itu firm, kan juga kalah di situ. Jadi kan ada fluktuasi, ada belum konsisten gitu loh. Jadi menilai bola itu seperti apa sih? 8 besar, lolos 8 besar itu buat siapa? Buat kepentingan siapa? Buat kepentingan sepak bola Indonesia atau buat kepentingan STY? Emang progresnya seberapa besar sih Anda melihat timnas Indonesia, skuad Indonesia di bawah eranya STY? Tadi saya mau ngomong 1-10 tapi nggak enak, udahlah. Berapa kira-kira progresnya begitu? Kita bicara karakter identitas. Apa karakter identitas kita main? Sekarang apakah, misalnya pertanyaannya, apakah
STY adalah satu-satunya faktor tunggal yang membuat timnas seperti ini? Ya tidak, pasti ada faktor lainnya. Ya misalnya, apakah itu naturalisasi? Ya. Apakah naturalisasi adalah peran STY? Kan belum tentu juga. Maksudnya saya mau komprehensif, mau lihat, kita apresiasi banyak hal. Baru dalam sejarah tadi dihitung bahwa mengkritisi timnas, mengkritisi pelatih timnas menjadi apa? Musuh Republik katanya kan begitu kan. Tapi kan saya cuma mau Tapi nggak bilang. baper kan? Enggak, saya nggak baper. Makanya tadi saya Gak pernah baca-baca banget gitu ya Bang? nggak pernah juga. Iya. Mahkomnya udah tinggi. Nah kalau berbicara mengenai permainan Indonesia sendiri Bang, apa yang mungkin harus dilakukan nanti, menyerang dari awal kah? Atau kita seperti bertahan compact defense seperti melawan Australia? Atau justru nantinya harus ya counter attack? Ya memang seperti itu kan yang terjadi selama ini. Artinya kalau ditanya apakah ada filosofinya, kalau kita bicara Sinteyong ya pragmatis. Iya. Yang saya mau lebih jauh men-challenge cara berpikir sepak bola kita misalnya seperti ini. Di luar target-target yang secara organisasi, kan kalau soal perpanjang atau tidak kan urusannya Pak Erick Thohir lah. Ya, PSSI ya. Ya PSSI dalam hal ini lebih spesifik kepada Pak Erick Thohir lah gitu. Iya. Sekarang Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI, pertimbangannya apa? Pertimbangan analisis sepak bola, insight sepak bola, atau pertimbangan netizen? Kan cuma itu. Ya masa pertimbangan netizen aja, kan pasti faktornya juga banyak ya. Lah makanya kalau pertimbangan sepak bola maka digali aspek-aspek sepak bolanya. Adakah filosofi yang dibangun? Apakah itu sejalan? Gitu kan? Apakah ini hanya faktor tunggal, STY? Apakah kalau pelatih lain yang lebih punya kualitas juga tidak mungkin bisa meningkatkan? Kan itu pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kan Tapi kita ingin mungkin sepak begini. bolanya naik level terus. Nah, mungkin begini, mungkin dari kacamata tertentu terlihat begitu dengan di bawah dari Sinteyong ini bisa mendongkrak skuad Garuda gitu pada level up. Beberapa orang mengatakan seperti itu, Bung Toel. Iya, jadi begini, dia ini pelatih tim nasional, dia representasi negeri ini, bangsa ini. Sekarang pertanyaannya, di era pelatih siapa sepak bola negeri ini terpecah dua, Ya. pro naturalisasi, anti naturalisasi. Oke. Apalagi naturalisasi lokal pride, pro STY, anti STY. Oke. Ketika saya mengkritisi sebagai pengamat sepak bola, apakah itu karena saya anti? Apakah karena posisinya pro? Kan enggak gitu. Oke. Ya, oke. Itu aja, karena saya ingin men-challenge gitu, cara berpikir gitu. Baik, nanti saya mau ke Mas Budi. Mas Budi, apa yang perlu diperhatikan nanti dengan Indonesia akan melawan Yordania? Apakah seperti di Indonesia melawan Qatar, ada faktor-faktor non teknis yang juga harus diwaspadai? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.